refleks. Refleks Moro, refleks Babinski, gastric refleks, itu kita sudah tidak periksa. Tapi kalau pada bayi baru lahir, kita masih memeriksa itu semua. Nah, kita masih periksa yang namanya refleks. Nah, terus ada lagi yang tidak kita periksa, contohnya pada lubang anus. Nah, lubang anus itu kalau pada bayi balita itu kan harus kita periksa biar kita tahu ada lubangnya enggak sih, atau ternyata dia mengalami atresia ani gitu kan. Tahu kan atresia ani? Ya, anusnya nggak ada lubangnya gitu ya. Tapi kalau seandainya pada bayi balita kan pas bayi dia pernah diperiksa nih, udah pernah diperiksa ada lubangnya, contohnya kan nggak mungkin tiba-tiba tertutup gitu ya, kecuali ada kecelakaan yang bisa menyebabkan anusnya tertutup. Nah, kalau pada balita, pada bayi yang udah pernah diperiksa, kita lihatnya anusnya itu normal apa enggaknya, bukan ada lubang atau enggaknya gitu. Terus apalagi yang membedakan ya? Udah sih, paling yang membedakan itu aja, selebihnya bayi balita itu sama untuk pemeriksaannya. Nanti periksa kepalanya, struktur kepalanya, matanya, telinganya, itu semuanya sama. Kasih ya. Kasih ya. Nah, selanjutnya kita sudah pada baca ininya belum? Daftar tulipnya? Belum. Kemarin saya kirim ke siapa ya? Jadi kirim ke teman-temannya ya, biar nanti teman-temannya baca. Nah, itu kan yang saya kirim itu ada banyak banget daftar tilik, semuanya dari kehamilan sampai KB itu semuanya ada. Silakan kalian pelajari itu, kalian baca gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya kalian OSC ada mau OSC prasatnya apa aja itu kan udah ada di situ, tinggal kalian pelajarin aja. Menyiapkan klien dengan ramah dan sopan. Nah, karena di sini kliennya bayi, kan kita kan berkomunikasinya susah. Berkomunikasinya berarti tetap sama orang tua bayinya, gitu ya. Jadi, selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Zulfa yang bertugas pada hari ini. Nah, Ibu silakan duduk. Ini bayinya saya periksa, saya ambil dulu ya Ibu, saya periksa. Jadi Ibu, ini nanti bayinya akan saya periksa dari kepala sampai kaki. Tujuannya adalah untuk meriksa apakah keadaan fisik bayi Ibu ini normal atau tidak. Kita sampaikan tujuan kita. Nah, nanti saya periksa dari bagian atas satu persatu ya Ibu, dari kepala sampai ke kaki. Bagaimana Ibu, bersedia atau tidak? Nah, kalau Ibunya bersedia, baru kita lanjutkan ke langkah selanjutnya gitu ya. Terus memakai celemek atau bra shoot. Nah, ini kita pakai seperti biasa. Kita selalu memakai APD. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Masih ada yang ingat cara cuci tangan 6 langkah? Jangan-jangan pada lupa, coba praktikkan. Terus jangan lupa, mau itu pakai alkohol atau mau itu pakai air mengalir, semuanya harus dilaksanakan ya. Nah, kemudian setelah itu memakai sarung tangan DTT. Nah, berarti kalau sarung tangan DTT kan tidak steril, ya nggak? Yang penting prinsipnya adalah bersih. Nah, tapi kalau ingat lagi, saya tekankan dari sekarang, pakai sarung tangan cari dulu jempolnya ada di mana, ya. Cari dulu jempolnya, jangan asal masuk. Oke? Nah, kita lihat jempolnya. Oh, jempolnya ada di sini. Berarti tangan yang masuk, jempolnya juga di sini. Nah, kalau
seandainya lengket kayak gini nih, kan belum bener nih pakainya ya. Nggak apa-apa, kalian tinggal dulu. Benerinnya nanti kalau udah masuk semua. Kalau tangannya biasanya tangannya nggak kering, ini kayak gini jadinya lengket. Makanya kalau kalian lagi cuci tangan, bener-bener harus kering tangannya habisnya. Kalau nggak susah kayak gini. Terus usahakan juga kalian tahu ukuran tangan kalian berapa. Pakai yang size apa? M atau S. Gitu ya. M, S, L, yang mana? Nah, kalian harus tahu. Terus kalau seandainya di rumah sakit kalian lagi praktek nih, biasanya kalau di rumah sakit itu sedianya M. Nah, kalau ternyata M kegedean, kalian harus dia sendiri, bawa sendiri kalau nggak mau pakai yang kegedean. Kalaupun kalian pakai M kekecilan bagian tubuh, bayi proporsional atau tidak. Kita lihat, bayi ada yang kepalanya gede banget, ada yang kepalanya kecil, ada yang makrosefal, ada yang mikrosefal. Nah, dari situ aja kita tahu sebenarnya bentuknya kepalanya, proporsional atau enggak. Nah, biasanya bayi itu antara badan sama kepala gedean mananya? Gedean kepala biasanya. Nah, itu dari situ aja kita sebenarnya udah tahu proporsinya. Gitu kan. Terus periksa adanya kelainan bagian kepala, bagian badan, dan ekstremitas. Kita lihat sepintas karena ini kan menilai keadaan umum, belum secara detail. Kemudian tonus otot, terus tingkat keaktifan. Nah, dari bayi, biasanya bayi kan tangannya, kakinya suka nggak beraturan. Nah, itu bergerak aktif apa enggak gitu kan. Kita lihat, kita juga bisa menilai sendiri kalau itu. Warna kulit bibir, kemerahan atau kebiruan. Nah, dari situ kan kita lihat nih, lihat sekilas. Oh, ternyata bibirnya warnanya kebiruan. Atau ternyata bayinya kuning. Atau bayinya malah justru bagus merah gitu kan. Nah, dan itu kita bisa tahu. Terus tangisan bayinya. Seperti yang kalian tahu, kalau seandainya bayi baru lahir, itu kan dia harus menangis. Ya enggak? Yang bagus bayinya harus nangis. Nah, ini bayinya itu nangisnya kuat atau cuma merintih aja, kita harus tahu. Nah, setelah itu pemeriksaan laju nafas dengan melihat tarikan nafas pada dada menggunakan petunjuk waktu. Laju nafas 40-60 kali per menit. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau seandainya nih terkadang kan kita kalau meriksa laju nafas nggak kelihatan ya, kalian pegang di sini kan kerasa naik turunnya, kalian pegang di sini. Terus kalian hitung selama 1 menit dapat berapa. Nah, setelah itu periksa laju jantung dengan menggunakan stetoskop. Nah, kalau dulu kita pada orang normal itu kan kita nadi itu bisa kita rasakan dari tangan. Kalau bayi kita dengerin di sini. Nah, ini tolong jangan ditiru, ini harusnya masuk sini ya. Kita dengerin di dadanya bayinya, di sininya. Kita dengerin berapa kali per menit. Normalnya di sini adalah ada enggak 100 sampai 120 itu masih normal. Nah, kita dengerin. Nah, kita dengerin antara 100 sampai 120 kali per menit. Terus kita dengerin juga ada bunyi tambahan nggak di bagian jantungnya. Kalau jantungnya normal, itu bunyinya S1, S2 tunggal. Sama halnya kayak orang dewasa. Tapi kalau seandainya kok dia ada bunyi tambahan, contohnya, atau bunyi nafas tambahan, pas lagi tarik nafas kok bunyi kayak gitu. Nah, itu kan berarti tidak normal. Gitu kan? Nah, setelah itu baru kita periksa suhu menggunakan termometer. Nah, ini juga kebanyakan juga banyak yang kurang sesuai ya. Termometer ini kan dipakai bareng-bareng ya. Kecuali kalau termometer yang ditembakin, yang di jidat itu. Nah, kalau bisa dibersihkan dulu pakai kapas alkohol, baru ditempelin di
sini di ketiaknya. Jadi karena apa? Kan di sini juga nggak tahu ya kita ketiaknya bayi, apalagi bayi baru lahir itu kan masih penuh dengan cairan amnionnya kayak gitu kan, masih ada vernix yang nempel kayak gitu kan. Makanya kalau bisa sebelum dipakai dibersihkan dulu gitu. Setelah itu suhu normal 38,5, salah ini ya, bukan 38,5 ya, karena ini udah demam kalau segini, salah ini. Nah, setelah bunyi itu seperti biasa kan, udah selesai. Nah, setelah digunakan pun dibersihkan. Setelah digunakan pun dibersihkan. Jangan sampai kita menyimpan barang dalam keadaan kotor gitu ya. Setelah itu kita masukkan lagi. Kemudian menimbang berat badan. Sebelum menimbang bayi, letakkan kain pada timbangan agar bayi tidak kehilangan panas. Ingat mekanisme kehilangan panas? Apa coba kalau seandainya bayinya nempel ke benda yang dingin? Konduksi. Jadi usahakan jangan langsung nempel ke benda dingin. Ini biasanya dingin kalau nggak lama nggak dipakai kan? Sama halnya kalau kayak kalian tempat duduk kalian deh belum pernah didudukin selama 1 hari. Kalian duduk tanpa dijemur ya, bukan di sebelah situ maksudnya ya. Nah, itu pasti dia akan kerasa dingin. Tapi dipastikan juga di sini 0. Kalaupun nggak 0, selisihnya berapa kita harus tahu. Kan kain juga ada beratnya di sini. Makanya jangan sampai kain itu malah mempengaruhi berat badan si bayinya. Enak lagi kalau seandainya pakai digital kan bisa di-nolkan dulu setelah dikasih kain. Tapi kalau yang kayak gini kan susah. Ya. Nah, bayinya kita timbang. Ya. Terus kita lihat, oh beratnya 3 kilo atau 3,2. Kalau sudah kita ambil. Terus melakukan pengukuran panjang badan. Pengukuran dilakukan dari ujung kepala sampai ke tumit. Nah, ini usahakan kakinya ini lurus. Kita mau coba pakai yang ini dulu deh. Kakinya lurus. Bisa kita minta tolong kalau kita punya teman yang jaga bareng, boleh nih minta tolong kakinya dilurusin. Kan kalau bayi dia belum bisa lurus kan kakinya kan, pasti dia ngebengkok gitu kan. Jadi minta dilurusin, kemudian ini asisten minta tolong dipegangin dong, atau mbak minta tolong dong dipegangin, atau ibunya. Ibu boleh minta tolong kaki adiknya dipegangin dulu. Ya. Terus kita ukur dari kaki. Dari kepala. Ini dipasin di kepala, salah. Ini dipasin di ujung kepala. Terus kita lihat nih tumitnya ada di mana. Oh, di sini ada 51 cm. Kalau mau pakai ini berarti ininya udah disiapin di sini. Nah, tinggal yang digeser berarti yang ininya. Dari sininya kelihatan nggak ya? Yang digeser ininya. Ininya dipasin kepala di sini, masih sama halnya. Sininya dipegangin biar lurus. Nah, baru kita sesuaikan ininya pas di tumit. Nah, ketahuan panjangnya 51 cm. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kenapa? Belum? Oke, lanjut dulu ya. Setelah mengukur tinggi panjang badan, memeriksa bagian kepala bayi. Nah, kita lihat bayi yang baru lahir itu kadang tulang-tulang kepalanya ada yang udah kepisah, ada yang masih nempel, ada yang masih tumpang tindih. Nah, kita lihat di sini. Oh, turanya tidak ada penumpuk, tidak ada yang tumpang tindih nih. Kita pegang. Terus kita periksa juga ubun-ubunnya, ubun belakang, ubun-ubun depan. Terus kita periksa juga ada benjolan atau enggak di sekitar kepala.
Kemudian yang perlu kita tahu, kan ada tuh kelainan yang tidak punya tulang tengkorak ya. Nah, itu kita lihat juga, oh tulang tengkoraknya tidak ada penonjolan, tidak ada fraktur atau tidak ada apa ya fraktur ya namanya ya? Patahan ya, benar ya, nggak ada patahan gitu ya. Nah, memeriksa sutura memastikan adanya molase penonjolan di daerah cekung. Periksa adanya kelainan baik terus persalinan dan adanya cacat kongenital. Mengukur lingkar kepala untuk mengukur ukuran frontal occipitalis kepala bayi. Nah ini kita mengukur lingkar kepala. Yang perlu kita ukur selain lingkar kepala apa lagi? Lingkar dada. Lingkar dada sama lingkar kepala itu udah paling minimal ya. Kita ukur lingkar kepalanya. Kita ingat-ingat lagi kemarin kalau kita ukur lingkar kepala, kita ambil diameter yang ya, yang paling panjang, bukan panjang ya, apa ya bahasanya? Lebar. Ya yang paling menonjol lah ya, dari yang bagian yang paling menonjol biasanya di dekat alis. Nah, oke, diameternya 36 ya Ibu ya. Oke, udah kita taruh dulu, udah ketemu nih, kepala udah selesai kan. Jadi kita kalau mau meriksa itu urutan dari kepala ke bawah, jangan udah ke bawah ke kepala lagi. Gitu. Nah, setelah itu periksa mata akan tanda-tanda infeksi dan kelainan. Untuk kita lagi ya. Kebutaan seperti jarang berkedip, sensitivitas terhadap cahaya berkurang, katarak kongenital apabila terjadi pupil yang berwarna putih. Nah, sama halnya kita lihat dulu matanya. Pertama kita lihat dulu matanya simetris apa enggak. Kadang ada yang matanya naik turun gitu ya, enggak sejajar, kan ada yang seperti itu. Kemudian kita lihat bola matanya juling atau tidak. Kadang kan ada bayi yang matanya juling ya. Nah, untuk melihat reaksi terhadap cahaya sama halnya. Yang apa sih nyala? Kita lihat. Set. Bayinya kan kalau kita kena cahaya kan pasti ada refleks di pupilnya. Ya kan? Sama halnya kita lihat. Set. Oke, nggak ada. Kemudian jangan lupa kita lihat juga bersih atau kotor sekretnya. Gitu ya. Kalau seandainya kotor bisa kita ambil kapas, kita bersihin gitu. Nah, kemudian kalian bisa, kalau ini bayi baru lahir, kalian bisa tambahkan salep mata. Salep mata. Oke. Kita kasih salep mata. Set, udah selesai, kita taruh. Kemudian setelah itu memeriksa telinga akan dihubungkan letak dengan mata dan kepala serta ada tidaknya gangguan pada pendengaran. Kalau mungkin gangguan pendengaran belum bisa kita periksa ya. Tes daya dengar kan mulai dari usia berapa bayinya? 3 bulan. Berapa? 3 bulan ya gue. Berapa bulan? TDD tes daya dengar? 3 bulan. 3 bulan. Yo, berapa? 3. Pertama kita lihat dulu simetris nggak sih antara telinga sama mata. Soalnya kalau tidak simetris itu indikasi terjadinya Down syndrome. Ya, jadi harus kita lihat sejajar apa enggak. Nah, setelah itu kita lihat bersih atau kotornya. Nah, karena bayi kecil banget telinganya, kadang tidak terlihat, kita bisa pakai bantuan pen light. Kita lihat dulu dari bagian yang terjauh dulu, terjauh dari pemeriksa, berarti sebelah kiri. Kita lihat dulu. Oke, tidak ada sekret, bagus, normal, semuanya sejajar. Kemudian setelah itu meriksa hidung, mulut, dan langit-langit. Nah, hidung pun kalau kalian mau pakai bantuan pen light bisa. Kita lihat bagian hidungnya. Oke, ada lubang, ada septumnya. Apa sih septum? Septum tuh ini. Pemisah lubang kanan kiri, ini disebut septum. Nah, setelah itu jangan lupa kita periksa juga rongga mulutnya, giginya, belum ada gigi maksudnya. Giginya, sorry ya.
gusinya. Kemudian kita lihat kalau bibir sumbing itu pakai bahasa medisnya disebut apa? Labioskisis. Labioskisis. Ada banyak ya jenis-jenisnya. Nah, itu jenis-jenis dari bibir sumbing. Nah, kalau bibir sumbing aja kan kita sebenarnya lihat aja sudah bisa. Cuma yang perlu kita tahu itu labioskisisnya cuma di sini aja atau sampai dalam gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lihat, membedakan masing-masingnya. Nah, setelah itu memeriksa hidung, mulut, langit, bibir, refleks hisap, dan routing. Nah, gimana cara kita periksa refleks routing? Ada yang tahu? Dicari Tangan ke pipi. Nah, benar. Tangannya ditempelin di sini, di samping mulut bayinya. Kalau dia refleks mencarinya bagus, apa refleks mencari namanya? Routing. Oke, jangan sampai lupa dan jangan sampai kebalik. Nah, kalau kita tempel, dia terus mencari. Ini kan saya tempel di sebelah kiri. Kalau dia nengok ke kiri gini, berarti dia refleksnya bagus. Refleksnya bagus. Terus kita coba masukkan. Kalau dia ada usaha untuk menghisap, apa refleks menghisap? Saking. Kalau ada refleks untuk menghisap, berarti refleks sakingnya bagus. Gitu. Cara meriksa refleks routing sama saking. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum? Oke, lanjut lagi ya. Terus, memeriksa leher bayi sama halnya kayak orang dewasa, kita periksa. Ada pembesaran hematodiabetes enggak? Ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak? Nah, kita periksa di sini. Oke, semuanya normal, tidak ada pembesaran sama sekali. Kemudian memeriksa dada, perhatikan bentuk dada dan puting susu bayi. Nah, puting susu bayi juga harus kita lihat dia simetris atau enggak. Kalau dia tidak simetris, itu bisa indikasi dia mengalami pneumotoraks atau dia mengalami hernia diafragma. Jadi harus kita lihat. Terus pernafasannya normal, gak naik turunnya, sama halnya kayak orang dewasa. Oke, terus setelah itu memeriksa bahu, lengan, dan tangan. Perhatikan gerak dan kelengkapan jari tangan untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Nah, kita lihat di sini. Oh, ada fraktur atau enggak? Terus udah kita lihat jarinya. Jarinya juga kita pegang satu-satu. Oh, ada sindaktil enggak, ada polidaktil atau enggak gitu kan. Ada yang tahu polidaktil, sindaktil? Tahu. Kalau polidaktil itu lebih banyak jarinya daripada yang normal. Kalau sindaktil itu seperti kaki bebek. Jadi ada selaput kayak di antara jari. Kita lihat di sini. Oh, terus lagi. Kita lihat lagi, putar. Oke, semuanya normal. Kemudian setelah itu mengkaji adanya refleks Moro, melakukan rangsangan dengan suara keras secara tiba-tiba, maka bayi akan melengkungkan gerakan. Nah, refleks Moro itu refleks apa? Terkejut, bener. Jadi seandainya bayinya di sini ya, terus kita kagetin aja, gerak gitu. Kalau nggak mau ngejebrakin ini, kita gini, bisa. Kan kadang kalau di kasur itu kan kalau kasurnya nggak bunyi, ya nggak? Kita mau sekuat tenaga apapun gininya dia nggak bunyi, tapi bisa kita. Terus kita lihat dia terkejut atau tidak. Kemudian setelah itu memeriksa bagian perut. Perhatikan bagaimana bentuk. Adakah penonjolan sekitar tali pusat, perdarahan tali pusat, dan benjolan. Nah, karena ini bayi baru lahir, kita harus tahu ada infeksi tali pusat atau tidak. Terutama kalau dia belum puput. Kita lihat tanda-tanda infeksi. Sudah tahu tanda-tanda infeksi itu kan ada reda. Nah, kita lihat itu redanya ada apa enggak, ada kemerahan enggak, ada pengeluaran apa enggak, ada kenaikan suhu atau tidak, panas enggak gitu kan. Nah, kita lihat semuanya di sini. Ada benjolan atau enggak bisa kita lihat di sini. Setelah itu, kalau seandainya bayi itu bayi baru lahir terus mau dikasih kasa,
bisa sekarang asli. Tapi itu juga tidak direkomendasikan, kan sekarang yang penting kering dan bersih gitu ya. Kalau mau dipakein kasa pun tidak boleh dikasih betadine. Ingat ya, prinsipnya kering dan bersih. Kemudian meriksa genitalia yang perlu diperhatikan. Kalau laki-laki, testis berada pada skrotum dan pastikan jumlahnya normal. Nah ini normalnya berapa testis itu? Pada laki-laki 2. Nah kita lihat di sini, kita lihat, oh testisnya, kita lihat ada, pegang aja nggak apa-apa, gitu kan. Terus setelah itu penis berlubang dan pastikan lubang ada di tengah dan di ujung penis. Seandainya inilah, normalnya di mana sih lubangnya? Di depan. Tapi ada yang di sini, ada nggak? Ada yang di sini enggak? Nah itu harus kita tahu. Jangan sampai kita nggak tahu normalnya gimana gitu loh ya. Bukan ilmu yang menurut kalian tabu, tapi kalian harus tahu normalnya gimana. Tak punya bayi kok nggak apa-apa. Oke kan? Nah, jangan sampai kita nggak tahu. Masa kita mau meriksa tapi kita nggak tahu normalnya gimana, gitu kan? Nah, kita harus tahu. Oh, normalnya ada di sini. Kalau di sini berarti tidak normal, di sini tidak normal, di sini tidak normal, di sini tidak normal. Oke. Terus, pada perempuan, vagina berlubang. Nah, nggak apa-apa, kita lihat di sini. Kita buka. Nah kalau pada bayi baru lahir kan kadang dia masih ada cairannya atau ketutup vernix gitu kan. Kita bersihkan dulu, nggak ada di sini, nggak apa-apa, kita bersihkan dulu. Kalau sudah kita buka, ada lubang apa aja di situ? Lubang klitoris sama vagina, uretra. Nah, kita lihat ada semua enggak? Kita harus tahu juga ada semua enggak? Oh, normal, ada semua lubangnya. Klitorisnya juga ada. Terus kita lihat labia mayora dan minoranya. Labia mayora menutupi labia minora enggak? Jangan sampai seandainya ini penis jadinya. Vagina. Jangan sampai dia masih kebuka gini. Kan harusnya ketutup gini kan? Iya. Nah, jangan sampai dia masih kebuka. Berarti kan minoranya nggak tertutup sama mayoranya. Gitu. Nah, itu kita juga harus tahu. Itu untuk periksa genitalia. Jadi nggak usah cuma dilihat gini doang. Kalau kita nggak benar-benar dibuka, kan lubangnya nggak tahu beneran ada apa nggak. Jadi beneran dibuka aja, nggak apa-apa. Kemudian memeriksa tungkai kaki dan periksa gerakan kelengkapan jari kaki untuk mengetahui adanya kelemahan, kelumpuhan, dan kelainan bentuk jari. Nah ini sama, kita luruskan. Selain bentuknya kita harus tahu dia simetris atau enggak. Jangan sampai nanti setelah selesai kok bayinya kayaknya kakinya panjang santai. Kan ada yang seperti itu juga kan. Jadi kita luruskan. Oke, kakinya simetris, dari bentuknya juga masih normal, tidak ada fraktur. Kemudian jumlah jarinya kita lihat juga. Oke. Normal. Nah, setelah itu memeriksa punggung, observasi dan lakukan perabaan pada punggung untuk memeriksa tidak ada cekungan atau benjolan atau spina bifida. Berarti ini kita balik, nggak usah ditengkurepin, gini aja, miring. Kita peraba dari sini, dari atas ditempuk sini sampai ke tulang ekor. Ada benjolan enggak? Ada fraktur enggak? Nah, spina bifida biasanya kan munculnya di sini, di area sini. Jadi kita lihat, oh, oke, masih normal, tidak ada benjolan. Nah, setelah itu memeriksa anus, pastikan adanya lubang anus. Nah ini lubang anus, kalau seandainya bayinya pas keluar udah ada mekonium, bisa dipastikan itu ada lubangnya. Jadi kalian pas nolong persalinan dilihat juga di situ. Kan kadang ada bayi yang udah duluan tuh. Iya. Atau contohnya ketubannya ternyata warnanya ada warna mekoniumnya.
Berarti kan bajunya udah Nah, itu bisa dipastikan kalau itu ada lubang anusnya. Tapi kalau enggak ya berarti tetap kalian harus lihat. Harus dilihat lubang anusnya. Kalau gini susah dibalik ini tadi nggak apa-apa. Lihat di sini. Oke. Terus memeriksa kulit, perhatikan adanya vernix, pembengkakan atau bercak hitam serta tanda lahir. Nah, ini kita lihat kulit secara keseluruhan. Kan kalau apa tadi namanya tanda lahir kan kita nggak tahu nih. Ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu kan. Jadi kita lihat lagi secara keseluruhan. Oke. Tadi kalau dibalik sekalian aja lihat di belakangnya biar nggak dibolak-balik terus bayinya. Oke. Setelah itu selesai. Sudah selesai kita informasikan kepada keluarga pasien. Nah, contohnya kalau seandainya bayinya normal, oke, kita gampang menjelaskannya. Tapi kalau ternyata ada kelainan, itu yang perlu kita jelaskan lebih detail. Gitu. Kita jelaskan, kita tunjukkan. Terus kalau ada tanda lahir, jangan lupa dikasih tahu orang tuanya. Jangan sampai nanti ada kasus bayi tertukar lagi. Makanya harus dikasih tahu, oh ini ada tanda lahir. Contohnya kalau saya ada tanda lahir di kaki saya di sini. Dikasih tahu, oh ibu ini bayinya ada tanda lahir di bagian betisnya. Ini sebelah sini ya ibu ya, bapak atau siapa. Oke, sampai sini deh mau ditanyakan dulu. Oh ya, saya lupa karena tadi ini nggak dipakai ini. Ibu mau tanya, Ya, kalau tanda lahir nggak ada, kalau nggak apa-apa, kan nggak harus ada. Kan tanda lahir nggak harus ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, usahakan juga kita saat periksa bayi itu menjaga kehangatan bayinya. Contohnya ya, kita lagi meriksa bagian dada. Ya udah yang diperiksa yang buka dada aja, bagian kakinya ditutup gini. Jadi nggak selama bermenit-menit itu kita buka terus kayak gini. Apalagi kalau ternyata ruang operasi kan biasanya dingin. Kalau itu di ruang operasi, kalau VK juga ada yang dingin ada yang enggak sih. Jadi kita tetap menjaga kehangatan si bayinya. Gitu kan, bayi masih rentan untuk kehilangan suhu. Jadi sebisa mungkin kita buka bagian yang memang perlu diperiksa aja. Kalau memang lagi butuh semuanya ya nggak apa-apa dibuka. Gitu. Oke, sampai sini cukup. Izin bertanya, kalau misalkan, tapi ini bukan pribadi saya, bukan pribadi. Kalau misalkan ada di perempuan, terus labia minoranya itu lebih besar dari labia mayoranya. Jadi si labia minoranya itu menutupi labia mayorat itu udah seumuran kita ada. Itu hal wajar atau gimana? Enggak, tentu enggak wajar dong kalau itu. Tetap berarti harus diperiksakan ke dokter kalau itu. Harus dikonsultasikan ke dokter. Tapi kan waktu itu ada dokter Objin ya Bu ya. Katanya pasiennya itu mengeluh sakit, tapi kata si dokternya itu ini hal wajar, katanya gak kenapa-napa. Tapi itu ada keluhan. Nah, kalau ada keluhan kan berarti nggak normal sebenarnya gitu. Jadi kalau menurut saya karena anatominya itu sebenarnya juga tidak seperti itu dan itu seperti sebenarnya mengganggu ya kalau dari segi fungsi dari organ vitalnya sendiri. Jadi tetap harus dikonsultasikan, mungkin bisa dengan bisa mencari opsi lain. Kan kita terkadang itu kalau ketemu dokter suka ragu-ragu mau cari opsi lain, itu silahkan boleh. Jadi itu nggak ada. Kalau menurut saya enggak. Karena tidak sesuai dengan keadaan fisiologisnya. Dan itu kan juga ada keluhan kan dari pasiennya sendiri. Jadi umur berapa? Ada lagi? Kayak remaja. Oh, remaja. Udah ya, tutup guys.